Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, udah lama kayak kita nggak ketemu. Ngobrol-ngobrol sambil jalan gini. Kita mau coba hidupin lagi konten ini. Jadi ya, selamat menikmati, guys. Jadi lagi rame saat ini di Indonesia yang mengenai pusat data nasional, datanya kena ransomware. Jadi bukan dihack, jadi bukan di bukan hack ya. Hacker juga ya, nggak tahu deh hacker apa enggak, tapi intinya pusat data nasional itu servernya kemasukan ransomware. Nah, gimana sih caranya ransomware itu bisa masuk ke sistem kita? Nah, itu yang kita mau bahas. Sepengalaman saya, mostly untuk security itu yang paling fragile, yang paling susah untuk diatasi sebetulnya bukan sistemnya. Jadi secara sistem kita bisa menerapkan segala macam security dan lain sebagainya. Akan tetapi yang paling fragile dari sebuah ekosistem aplikasi atau ekosistem IT itu sebetulnya adalah usernya. Jadi most of the time kegagalan sistem IT kebanyakan disebabkan oleh user yang tidak peduli atau tidak tahu ataupun tidak care mengenai apa yang dia lakukan pada saat berinteraksi dengan dunia luar atau public internet. Kita kayaknya udah umum banget memberikan data kita, username, password, all the personal data, semua data pribadi kita di website-website apapun itu. Ya, sekarang kebanyakan website itu memerlukan login, pendaftaran dan segala macamnya, ya kan? Dan ya kita dengan senang hati dan kita juga mengklik concern ya sebetulnya bahwa pelayan internet itu boleh mengambil data kita. Tentunya ada yang baru-baru ini GDPR kan, jadi mengenai kerahasiaan data pribadi dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga tidak tahu apakah, bukan tidak tahu sih sebetulnya, tapi kita tidak terlalu aware apakah website tersebut legit ataupun tidak. Nah, kebanyakan dari kita main asal-asal aja. Kalau disuruh karena satu dan lain hal, karena isi website itu menarik, kita disuruh mengisi data diri, langsung aja kita isi data diri tanpa melihat website apakah itu, siapakah di belakangnya dan lain sebagainya. Sesimpel apakah website itu mempunyai SSL atau HTTPS misalnya. Nah, kita nggak terlalu aware atau kita don't care about apakah website itu ada HTTPS-nya atau enggak gitu. Karena most of the secure website mostly sekarang pakai HTTPS. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya serangan itu dimulai dari komunikasi, either itu emails atau SMS atau WhatsApp dan lain sebagainya yang menerapkan link. Jadi ada link yang dikasih, lalu kita dengan sukarela pastinya karena ketidaktahuan atau keteledoran kita lah gitu ya. Kita dengan sukarela mengklik link tersebut dan mengisi data pribadi kita. Nah, banyak dari kita mungkin karena kesibukan atau mungkin karena ketidaktahuan, karena pengetahuan juga kurang, begitu ada
emails atau ada pesan yang isinya kayaknya penting, tanpa perlu melihat lebih lanjut atau tanpa perlu mengecek lebih detail, kita langsung klik aja tuh linknya, dan habis itu langsung aja kita isi data yang diminta, dan habis itu maka kita dalam kekuasaan mereka gitu. Biasanya yang saya sarankan, kalau ada email-email yang atau pesan-pesan yang mencurigai, misalnya kayak ini ada hal penting yang harus disampaikan, ini ada pesan penting yang datang dari si A, silahkan buka link ini dan lain sebagainya. Yang pertama kali yang saya sarankan untuk lakukan adalah coba klik alamat emailnya, karena biasanya alamat emailnya itu dimasking atau diganti dengan nama seseorang atau nama institusi dan lain sebagainya. Tetapi alamat email atau email address itu tidak bisa seenak aja diganti. Jadi kalau kita klik from-nya, itu akan kelihatan detail email address-nya. Nah, kalau email address-nya nggak jelas, ya jangan diklik gitu. Kalau email address-nya tidak sesuai, ya nggak usah diklik gitu, di-delete aja langsung. Apapun itu, virus ataupun ransomware ataupun injektor, kalau kita tidak mengklik linknya dan kita tidak mengisikan data pribadi, maka dia tidak men-trigger aplikasi itu untuk menguasai sistem kita. Jadi di situ aman. Itu aja dulu kali ya dari sisi users, untuk lebih berhati-hati, karena ya user ini paling fragile, paling gampang diserang. Nah, abis ini baru kita akan ngomongin mengenai sistemnya. Apakah sistemnya sudah diantisipasi, apakah keamanannya cukup, dan lain sebagainya. Oke ya, itu dulu. Sampai jumpa. Bye.